Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal arda was samawat wa huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka taala dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai keadaan di mana Allah telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam pada Nabi dan Rasulnya yang Allah utus untuk rahmatan lil alamin, basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baiklah, kita kembali dengan rahmat dan karunia Allah lanjutkan kajian kita dalam kitab Thariq al-Usul ila idahi salasatil usul karya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Baik, bahasan yang lalu kita telah bahas bagaimana bahaya dari berbuat syirik. Ya, di situ ada banyak ancaman. Ya, dikarenakan larangan terberat yang mana Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya adalah dari perbuatan syirik. Dan begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan bahwa perbuatan syirik tersebut adalah zulmun azim, kezaliman yang besar. Bahkan yang berbuat syirik Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Bahkan Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik sampai matinya, dan tempatnya adalah neraka, dan ia tidak akan diangkat, tidak akan ditolong dari neraka. Nah, oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ibtada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi bi ta'kid ala amrayn. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan mengokohkan dua perkara. Jadi kalau kita mencermati bagaimana metode dakwah Nabi atau bagaimana langkah-langkah ya di mana Nabi berdakwah, maka Nabi memulai yang pertama, al-amru awal, perkara pertama yang jadi ya titik dakwah tersebut adalah tajridut tauhid lillahi rabbil alamin, yaitu mengokohkan tauhid, ya, tauhid kepada Allah Rabbul alamin. Ini yang pertama. Jadi bukan mengawali dari ya pencegahan terhadap maksiat. Nah, sebagaimana ada sebagian golongan yang berdakwah, dakwahnya adalah mencegah dari perbuatan maksiat. Benar, nahyul munkar itu bagian dari dakwah. Tapi bila kita mencermati bagaimana model ya langkah dakwah Nabi, bukan dari itu, tapi diawali dari apa? Dari pengokohan tauhid dulu. Pembenahan tauhid yang kala itu, di masa itu, bahkan sampai hari ini, sampai hari kiamat, bahwa tauhid itu menjadi sesuatu yang asing, tidak dikenal, bahkan dianggap aneh bila ada yang mengajak kepada tauhid. Ya, bahkan sampai hari ini. Salam. Jika ada dai-dai ya di kalangan asatidah ataupun di kalangan masyayikh di negeri-negeri yang jauh dari negeri
nabi dari Makkah dan Madinah. Ya, kalau ada yang mengajak kepada tauhid itu dianggap aneh. Ya, sampai hari ini. Nah, maka Nabi ya hampir 10 tahun ya di awal dakwah Nabi itu adalah tajrid tauhid. Mengokohkan tauhid, mengembalikan ya akidah umat yang porak-poranda kepada akidah yang sahihah, kepada akidah yang benar. Ya, nah setelah 10 tahun baru turun perintah salat. Baru setelah turun perintah salat baru ada bersuci, ada thaharah, ada yang lain-lain. Ya, dan setelah hijrah ke Madinah, nah di tahun kedua, nah itu banyak turun syariat. Puasa, zakat. Ya, itu tahun kedua. Jadi 15 tahun pertama, 13 tahun di Madinah, 14 tahun sampai 15 tahun. Itu belum ada perintah tentang puasa Ramadan. Belum ada perintah tentang zakat. Apalagi untuk haji. Belum ada. Jadi mereka nggak puasa Ramadan. Dia nggak puasa. Orang belum turun syariat tentang puasa. Jadi mereka nggak zakat. Ya tidak zakat. Orang belum turun perintah zakat. Haji, apalagi haji, ya belum. Bahkan haji itu diawali dari mimpi Nabi pada tahun ke-6 untuk melaksanakan umrah. Itu pun tahun ke-6 untuk umrah, bukan untuk haji. Umrah. Nah itu pun sampai di Hudaybiyah ditahan oleh kafir Quraisy. Ya, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah itulah perjanjian Hudaybiyah dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Pulang nggak jadi. Nah tahun ke-7 baru terjadi umrah pertama. Ya, tahun ke-8. Nah itu malah terjadi pembebasan kota Mekah. Ya, nah tahun ke-9 itulah haji pertama. Yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi ikut? Enggak. Nah, Nabi ikut? Enggak. Tahun ke-10 dan itu akhir dari tahun kehidupan Nabi. Ya. Nah, masuk tahun ke-11 nanti Nabi wafat ya kan di bulan Rabiul Awal. Nah, baru Nabi haji. Pertama dan terakhir. Nah, haji itulah yang dikatakan dengan haji wada. Haji perpisahan. Haji terakhir. Padahal itulah haji pertama Nabi. Nah, jadi syariat ini turun secara bertahap. Nah, kalau ditanya apakah waktu di Mekah ada sholat? Ada. Tapi sholatnya 2 rakaat saja. Mengikuti sholat syariat Nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim. Belum 5 waktu, belum. Tahun ke-10 setelah peristiwa Isra wal Mi'raj. Baru ada sholat 5 waktu dengan sifat sholat yang sekarang kita kenal. Nah kalau ditanya dulu baca apa? Ya nggak tahu. Kita harus teliti kembali. Dan Nabi juga nggak bilang sama kita, kerjakan sholat seperti saya dulu ya sebelum turun sholat. Kan enggak kan? Yang diberikan sama kita yang mana? Setelah Isra Mi'raj. Jadi nggak usah nyari jauh-jauh ke sana. Yang sekarang aja yang kita pelajari. Karena itu yang diperintah. Paham ya? Paham ya? Nah, baik. Ya. Yang kedua, ya, perkara yang paling diperhatikan pada saat itu dalam dakwah adalah an-nahyus syadid 'anil isyraq billahi ta'ala. Yaitu larangan yang keras dari berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Ini 2 perkara. Ya, sebagaimana kita paham bahwa kesyirikan saat itu merajalela. Ya, bahkan di semua lini kehidupan mereka berbuat syirik. Nah, dan akhir-akhir belakangan
kesyirikan mulai lagi tumbuh, berkembang. Bahkan saat ini dipromosikan. Ya, kalau dulu ada satu daerah, satu tempat misalnya berbuat syirik rame-rame, itu orang jauh nggak denger. Mereka baru tahu setelah adanya berita baru sampai. Jadi kalau kejadian di Mekah misalnya kejadian, kita mungkin di Indonesia sampainya mungkin sekian bulan kemudian karena harus melalui ada orang yang bawa berita. Ya, beda dengan sekarang. Ya, sekarang dibuat, diviralkan. Hitungan detik saja bisa diketahui oleh seluruh dunia. Negara manapun bisa mengakses. Ya, loh kok gitu? Ya, lihat kesyirikan yang terjadi pada agama-agama di luar Islam. Ya, viral kan? Sudah cukup itu aja. Nah, bagaimana pula dengan kesyirikan yang juga terjadi di kalangan umat Islam. Nah, jadi dua perhatian Nabi ini dalam dakwah tetap relevan sampai hari ini. Ya. Jadi memulai dakwah itu, ya, nah sama dengan kita mulai belajar namanya. Dakwah ini kan orang yang dakwahkan. Nah, kita yang belajar, kita yang mendengarkan dakwah, kita yang mendengarkan taklim, kajian. Kita belajar. Nah, jadi kalau kita bertanya, langkah apa? Materi apa? Yang aula, yang utama untuk mula-mula kita pelajari, yang mula-mula kalau da'inya yang didakwahkan adalah materi tauhid. Nah, memang seakan tidak menarik. Ya, banyak. Nah, saya sampaikanlah ya pengalaman dalam dakwah. Ya, bila kajian itu dihadiri oleh orang-orang yang memang dalam pemikirannya maunya ada hukum yang dibahas tentang hukum, boleh jual ini, boleh beli ini, boleh sewa ini, boleh pinjem ini, ya kan, boleh promosi ini, boleh ini. Nah, mungkin diajari tauhid, mikir dia. Manfaatnya apa? Nah, gitu. Nah, ini tidak paham. Ya, adapun orang yang memang ingin mendalami Islam, ya, mengokohkan akidah dan keyakinannya dalam Islam, maka langkah awal, ya, materi awal yang harus dia pelajari adalah materi tauhid. Nah, jadi kokohkan tauhid. Nah, jika kokoh tauhidnya, maka kemudian perbuatan syirik dipelajari untuk dijauhi. Ini syirik jauhi, ini syirik jauhi, bukan untuk dilakukan. Jadi kalau sudah kokoh tauhid, ya kan, benteng yang kokoh, maka ketika hembusan, ya, baik ombak, baik angin, baik serangan, syubhat, ya, nah itu bisa dibentengi. Nah, benar kata Allah Ta'ala, seperti Allah sebutkan dalam surah Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini kuncinya dulu. Sembahlah Allah Ta'ala semata. Ya, dan jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Ya, itu kalau kita baca, hai yang sedang berselimut, bangun, kata Allah. Ya, suruh bangun. Perhatikan, itu langkah-langkah dakwah itu jelas sekali dalam surah Al-Mudaththir. Ya, biar kita juga sedikit-sedikit belajar. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabb.
Ya, wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, bersihkan pakaianmu. Warrujza fahjur, dan berhala-berhala itu jauhilah. Jauhi berhala. Artinya jauhi penyembahan terhadap selain Allah. Nah, ini langkah dakwah ini. Ya, wala tamnun tastaksir. Ya, jangan kalian berhayal-hayal, memperbanyakkan hayalan, angan-angan. Ya, mimpi indah saja yang dihayalkannya. Ya, hayalan dai itu, Pak, mimpi indahnya dai itu kalau disampaikan orang langsung terima. Begitu. Nah, itu mimpi indah. Benar, harapan jelas, namanya harapan. Tapi kenyataan di lapangan sudah dijelaskan Allah. Ya. Apa kenyataannya? Begitu banyak orang yang akan melawan, menolak, menghambat. Ya, itu memang realita dakwah. Ya. Nah, kemudian Allah katakan, wali rabbika fasbir, dan untuk mengharapkan Rabbmu sabar. Jika engkau ingin dekat dengan Rabbmu, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan ridhonya, mengharapkan pertolongannya, sabar. Ya. Jadi jangan buru-buru. Ya. Terkadang angan-angannya, wah, sekali datang semua mau terima. Satu kampung kumpul semua. Ternyata yang datang cuma 4 orang. Ternyata yang datang cuma beberapa orang. Ya, nah sabar nggak ngadepin umat yang seperti itu? Ya, ada imam besar, bahkan sebaik-baik tabi'in, namanya Atha ibni Abi Rabah, ya, rahimahullah. Ya, itu ketika melaksanakan haji, dan ketika terjadi tawaf, terjadi sa'i gitu kan, sedang pelaksanaan. Ya, itu orang banyak bertanya tentang hukum-hukum. Ya, maka ada yang berseru. Ya, apa katanya? Selagi Atha masih ada, jangan bertanya kepada yang lain. Jadi jika kalian ingin bertanya, ingin minta fatwa, mintalah fatwa kepada Atha. Karena alimnya dia. Ya, dan banyak kisah menarik tentang Atha ini. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, salah satu kisah menariknya apa? Dia buka kajian. Itu yang hadir 7 orang, 8 orang. Padahal imam besar, tabi'in terbaik, bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tapi kalau buka majelis yang hadir sedikit. Jadi sedikitnya yang hadir, ya, itu bukan berarti mengurangi kemuliaan majelis. Nah, dan terkadang di hati dai itu ada kecemburuan. Masalah rame. Sini sedikit. Nah, itu di antara dai. Ya, manusiawi. Ya, nah, ingat Allah, ya, memberikan keutamaan kepada seseorang atau kepada orang lain. Ya, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Apa artinya? Tu'izzu man tasya. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah rendahkan, hinakan siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu ada di tangan Engkau ya Allah. Jadi ya, sekeras apapun usaha, bila Allah menghendaki, ya ini saja yang terjadi. Ini mungkin nggak usaha-usaha, artinya usahanya tidak banyak, ya, tapi diterima banyak orang. Iya, masing-masing. Ya. Nah, namun kalau sesuatu yang usaha itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan bersusah payah,
kemudian menghasilkan hasil yang luar biasa, itu hal yang wajar. Bahkan satu kemustian, ya kan? Manjadda wajada, kata pepatah. Siapa yang sungguh-sungguh, dia yang dapat. Kan wajar kan? Wajar. Baik, kita lanjut. Jadi dua hal ya yang mesti diperhatikan ketika kita belajar. Ya, sebelum mempelajari hukum-hukum. Ya, mungkin sedikit apa hikmah. Kenapa mesti kokoh tauhid dulu baru bercerita hukum. Ya. Ketika akidah seseorang sudah kokoh, tauhidnya sudah benar, maka ketika hukum-hukum itu dihadirkan kepadanya, di mana konsekuensi hukum ini adalah sami'na wa ata'na. Ini konsekuensi hukum. Ya, ketika datang perintah, kerjakan. Ketika datang larangan, tinggalkan. Ini konsekuensinya. Ya. Nah, ketika akidahnya sudah kokoh, maka dia akan segera menyambut seruan hukum itu dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, itu teorinya gitu. Makanya Allah mengatakan innama qaulal mu'minina alladzina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itu dia ayatnya. Ini kita kan baca ujung saja ya kan. Sami'na wa ata'na. Nah, itu dia. Apa artinya? Adapun orang-orang beriman, ya, mereka berkata, bila mereka diseru kepada Allah Ta'ala, diseru kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka, untuk menegakkan hukum di antara mereka, maka mereka segera berkata, sami'na wa ata'na. Ini orang mukmin. Kenapa? Karena akidahnya sudah kokoh. Ya. Nah, kalau akidah tidak kokoh, ketika hukum turun, dia akan cari celah-celah. Dia akan cari dalih-dalih. Kenapa? Kadang-kadang hukum itu datang dengan perkara yang kita merasa berat. Ya. Nah, kalau belum kokoh, sholat 5 waktu. Nah, lihat. Kenapa seseorang meninggalkan sholat 5 waktu? Nah, boleh kasih jawaban. Dulu kenapa meninggalkan sholat 5 waktu? Coba. Kenapa, Mas? Karena udah terbiasa kan? Pernah ninggalin sholat 5 waktu kan? Kenapa ninggalin sholat 5 waktu? Biasa nggak sholat. Biasa nggak sholat. Ya kan? Pernah Mas ninggalin sholat 5 waktu dulu? Kenapa ninggalin sholat 5 waktu? Memang terbiasa. Adakah orang meninggalkan sholat 5 waktu seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'un misalnya? Lalai. Ya, lalai. Dia nggak open. Lalai itu berarti tidak open. Apa tidak open itu? Nggak peduli, nggak perhatian, nggak merasa sholat itu penting. Itulah dianya masalahnya. Duit penting kan? Penting. Nah, gitu. Makanya orang ngejar duit mati-matian karena merasa duit itu penting. Punya istri penting nggak? Penting. Makanya orang cepat kawin. Punya anak penting nggak? Penting. Memang tujuan kawin supaya punya anak, punya rumah. Penting atau enggak? Penting. Punya pekerjaan. Penting atau enggak? Penting. Pertanyaannya, sholat penting enggak? Nah, itu permasalahannya. Ketika seseorang merasa bahwa sholat itu perkara biasa, alah wis biasa kok. Enak sempat sholat, nak orang yang wis. Namanya biasa. Nah, ujungnya apa? Wah, nggak penting.
Kalau nggak penting apa jadinya coba? Wus lah, orang penting itu. Nah kan gitu kan. Namanya udah nggak penting. Kalau nggak penting itu ya sepele, remeh. Makanya Allah mengatakan, fakhalafa min khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Akan datang nanti generasi. Setelah generasi-generasi yang patuh, yang taat ini tidak ada. Generasi akan muncul kemudian yang adaa'us salah, meremehkan salat, menyia-nyiakan salat. Nah, sebabnya apa? Wattaba'us syahawat. Karena mereka mengikuti syahwat, mengikuti nafsu. Allah udah terangkan sebabnya kenapa. Itu satu. Yang kedua apa? Kusala, males. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, kata Allah. Kalau mereka dirikan salat, mereka dirikan salat itu dengan apa? Banyak kali kecapnya, banyak kali kecapnya. Kalau orang malas kan kayak gitu kan. Nah, tolong angkatkan ini ya. Itu nampak orang malas itu kan? Nampak orang malas. Sudah Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Ingat ancamannya loh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini orang yang merasa beragama tapi bohong. Ya, dia merasa bahwa dia orang taat, dia merasa dia orang soleh, padahal bohong. Tidak kamu lihat bagaimana orang yang berdusta dalam agamanya? Bohong enggak? Ya bohong. Itulah hoax itu. Nah, kan bahasa sekarang kan gitu ya kan. Bohong. Bukan informasi aja yang bohong. Beragama juga bisa bohong. Nah, ini sholat. Lihat, bagaimana jika hukum yang datang itu adalah jihad yang ancamannya mati. Nggak mikir panjang coba. Yang mau dihadapi ini pedang musuh, tombak musuh, panah musuh, ya, dinamit musuh. Lah sekarang nuklir. Nah, itu yang mau dihadapi. Kalau akidah nggak kokoh, bagaimana coba? Balik badan. Lihat. Bagaimana ciri para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Kenapa membuat gentar negeri Romawi dipimpin langsung oleh Heraklius, ya, jumlah pasukan 200.000, ada yang mengatakan 240.000, ya, sementara kaum muslimin hanya 30.000 orang, tapi pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30.000 lawan 200.000. Kalau hitung-hitung kertas, mungkin kalah nggak mereka? Ora mungkin. Nah, itu hitung-hitungan kertas. Bahasa orang sekarang kan, di atas kertas, oh pasti menang. Tapi pada realnya, pada kenyataannya tidak. Nah, apa kisahnya coba? Ini 30.000 pasukan ini, ya, 18 orang, ya, kendaraannya sitok, onta sitok. Satu onta untuk 18 orang. Jadi kalau misalnya naiklah satu atau dua orang lah, satu onta berdua naik. Jadi giliran kemudian itu setelah 8 giliran baru dia sampai. Karena kan 18 bagi 2 berarti 9 kan. Ya, jadi giliran pertama, yang terakhir itu 9 dulu nunggu. Jadi kalau seandainya satu estafet itu, satu giliran itu 10 kilo,
Berarti yang ke-9 itu harus jalan 80 kilo dulu. Berarti dia baru dapat besok. Atau 2 hari akan datang. Nah, itulah dianya. Nah, lihat. Itu yang ditempuh. Ya. Nah, sementara Romawi, setiap orang bawa kendaraan, naik kuda, naik onta, gagah-gagah. Sudah? Makanannya baru pertengahan jalan sudah habis. Apa yang dimakan kaum muslimin? Daun. Ketemu daun apa itu dimakan. Demi untuk bisa menegakkan tulang. Sampai pecah-pecah nih bibir mulut para sahabat Nabi. Ya sakit mereka. Karena yang dimakan bukan makanan lagi udah. Daun apa saja dimakan. Ya, perjalanan 15 hari. Sekali perjalanan anak hitung dia lebih kurang 50 sampai 60 kilo per 1 hari. Jalan kaki, Mas. Yang naik onta kan cuma 2. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung 15 hari kali 60 kilo berarti berapa jaraknya itu? 900 kilo. Itulah lebih kurang yang mau ditempuh. Hah? Kan baru cuma 600, Mas. Sini Jambi, Mas. Itu antara Madinah ke Tabuk. Ya. Nah, mereka sudah siapkan pasukan 200.000 tuh di Syam. Nah, alhamdulillah sampailah pasukan ini. Tidak ada yang kurang. Dengan susah payah. Bahkan di perjalanan akhir itu ontanya mereka sembelih karena sudah nggak ada makanan. Makin jalan kaki lagi kan? Nah, 30.000 berarti 30 ekor setiap hari mesti disembelih. Makin jalan kaki. Nah, ketika sampai di sana, Heraklius mengutus mata-mata. Mau ditengok ini. Diutuslah, menyamarlah mereka, menyusup pasukan kaum muslimin. Apa mereka tengok? Senjatanya nggak ada. Cuma tombak, pedang. Ya, yang pakai baju perang cuma hitungan jari beberapa orang saja. Jadi mereka baru pakai baju harian. Makanannya daun, kurma sedikit, onta bagi-bagi, gandum ala kadarnya. Nah, tapi apa yang membuat mereka tercengang? Ya, bukan karena jumlahnya, mereka tahu jumlahnya sedikit kata mereka. Bukan karena makanannya ala kadarnya sederhana, memprihatinkan. Bukan karena senjatanya sederhana. Bahkan ya, yang membuat mereka takjub itu apa? Satu katanya. Ketika di malam hari tidak ada musik. Nggak ada minuman keras. Nggak ada biduan. Nggak ada yang namanya nikmat enak-enak. Apa neh osok osek orano. Nah, apa kata mereka? Kata ini berhari-hari ini ngintip Nabi ini. Kata mata-mata ini ketika pulang kembali menghadap Heraklius. Kalau malam hari mereka seperti rubah. Tahu hewan rubah? Rubah tuh kalau nyari makan malam. Jadi malam tuh melek. Melek ngapain? Beribadah seperti suara dengungan tawon itu. Mereka membaca Al-Quran, mereka sholat malam. Tidak ada ngobrol-ngobrol. Ya, nggak ada ngobrol-ngobrol. Ya, nah, kalau anak sabu-sabu dicerita ini banyak menariknya, tapi
Itu waktu gak cukup. Terus kalau siang hari mereka seperti singa mendengar itu, muncullah takut pada Heraklius yang bersangatan dan membuat pasukan 200.000 orang itu takut. Apa kata mereka? Bagaimana dengan kita? Kita kalau malam ya udah asik. Wah, ubang lubung. Dari dulu musik sudah ada, Mas. Penuh dengan biduan-biduan. Ya, osok-osok esek-esek wis. Itu bagi mereka penyemangat perang. Nah, begitu. Dulu orang-orang wanita-wanita kafir Quraisy itu kalau mengiringi laki-laki perang, apa katanya? Berperanglah kalian. Bila kalian menang, kalian akan kami peluk. Kalau kalah kalian, kami tinggalkan. Nah, begitu. Ya, yel-yelnya itu begitu. Jadi yang diagungkan apa? Nikmat dunia. Beda dengan kaum muslimin. Malamnya beribadah, menegakkan sholat malam, membaca Al-Quran. Siangnya seperti singa. Ya. Dan ketika perang, kata mereka, ditanya, bagaimana mereka? Tidak ada yang pakai baju perang. Ini bukan malah melecehkan. Ya, nah, mungkin ada sebagian orang mau perang pun kayak gitu penampilannya. Orang tembre lah, kan gitu kalau kita kan. Tapi bagi orang yang mengerti seperti Heraklius, itu malah ketakutan. Mereka tahu ini kaum yang lebih mengharapkan mati daripada hidup. Atau mereka katakan di belakangku, ya seperti Khalid bin Al-Walid dan sebagainya mengatakan, di belakangku adalah satu kaum di mana mereka mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan. Para sahabat itu yang diharapkan syahid. Kenapa? Sebaik mati masuk surga. Itu harapannya. Mati diampuni Allah dosanya, ya langsung dia hadiahi bidadari. Nah, jadi bagi mereka itu kalau sudah perang harapannya adalah syahid. Lihat bagaimana Khalid bin Al-Walid berharap mati syahid. Ya, tapi sepanjang puluhan tahun berperang, ya memang Allah tidak mentakdirkan dia mati syahid, malah matinya di tempat tidur. Maka dia bilang, wahai badan, ya. Nah, gitu. Berapa banyak orang kafir yang sudah ditebas, benteng-benteng sudah dibuka, toh pada akhirnya wafat di tempat tidur. Padahal harapannya di mana? Dan berarti memang takdir Allah. Nah, begitu. Jadi kita kembali, mengapa mesti tauhid yang kokoh? Karena aspek ketika tauhid itu kokoh, hukum datang segera. Lihat, turun keharaman khamar. Itu ketika turun tuh sahabat sebagian lagi nenggak khamar itu karena belum haram. Dan itu di Madinah itu tahun 2 atau tahun ketiga Hijriah. Jadi waktu di Makkah ya masih ngombe. Bahkan sholat itu masih ada yang baru minum khamar. Karena belum diharamkan. Nah, istri para sahabat sebelum turun surah Al-Baqarah, wala tankihul musyrikat. Itu istrinya yo kafir-kafir. Ya, dan sebelum turun ya surah An-Nisa, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Nikahi oleh kalian wanita-wanita ya yang cocok 2, 3, 4. Sebelum itu istrinya ya banyak. Ada sahabat yang ketika masuk Islam itu datang bawa 10 istri. Nah, di masa itu poligami itu hal yang biasa. Enggak ada merasa itu minder, merasa itu aneh, merasa enggak. Ya biasa aja. Yang miskin, yang kaya biasa poligami, enggak ada masalah. Ya di masa itu orang nikah dengan anak wanita yang baru baligh, umur 9 tahun, ya biasa. Oh, memang orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani sebagainya dulu melakukan itu.
Nah, jadi kalau itu jadikan alasan untuk sekarang, tidak cocok. Dah dari dulu. Ya, kita negeri kita ini nggak usah jauh negeri kita ini aja. Ya, katakan saja lihat pemimpin kita dulu, raja-raja kita dulu, ya, presiden kita dulu. Oh ya bojone wake-wake. Ya. Urung neh gundeke seliri ya kan. Wah. Nah, kemudian mereka mencemooh Nabi istrinya banyak. Coba tengok raja kalian. Raja-raja yang hidup di masa Nabi kami. Nah, gitu juga kalau kita dilecehkan dengan itu, kita tuntut mereka. Kamu negerimu mana? Inggris? Negerimu mana? Jepang? Negerimu mana? Ya. Rusia? Negerimu mana? Ya. Nah, mana? Ya, Indonesia, Jawa dulu, Bali, Sumatera dan sebagainya. Ya. Kenapa? Di masa itu sudah ada kerajaan-kerajaan. Ada rajanya. Dan ingat, raja-raja kita dulu juga bojone wakeh. Akeh. Ya, sebelum turun PP nomor 14 tentang pembatasan nikah. Pembatasan kata bukan tak boleh total ya, tapi mesti melapor, mesti izin istri pertama, mesti menunjukkan bukti punya harta dan banyak kali syaratnya. Nah, maka setelah itu orang mau nikah kan mikir, akhirnya nangguri. Nah, gitu. Iya. Nah, lakoni. Apa bilang nggak dilakoni? Nah, gitu. Ya, jadi ini dua hal ya, penegakan tauhid dan ya pencegahan dari berbuat syirik. Kita lanjut. Wa qaulul musannif, dan perkataan musannif rahimahullah, wa huwa da'watu ghairihi ma'hu. Syirik itu adalah ya menyembah atau berdoa ya kepada Allah kepada Allah dan kepada selain Allah. Atau bahasanya mereka berdoa kepada selain Allah tapi juga berdoa kepada Allah. Jadi orang musyrik itu bukan berarti orang yang tidak menyembah Allah. Bukan. Orang musyrik itu juga mengakui Allah itu ilah, sesembahan, Rabb, Tuhan. Dan mereka menyembahnya. Mereka juga sholat. Mereka juga berpuasa. Mereka juga melakukan amal-amal yang dikatakan amal soleh. Tapi di balik itu, setelah mereka menyembah Allah, mereka menyertakan selain Allah di dalam sesembahan juga. Ya, sebagian mereka mengatakan hadza lillah bija'mihim. Ini untuk Allah kata mereka. Wa hadza li syurakaina. Nah, ini untuk sekutu-sekutu kita. Jadi nyembahnya itu kepada Allah ditujukan, kepada sesembahan mereka juga ditujukan. Inilah syirik. Ya, di mana Allah tabaraka wa taala tak ridho untuk disekutukan. Ini hal yang paling penting. Nah, hal yang paling sangat kita perhatikan. Wa huwa da'watu ghairillah. Syirik itu adalah berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Au da'watu ghairihi ma'ahu, atau ya beribadah kepada selainnya juga bersama kepada Allah. Li'annal musyrika imma ayatawajjaha bijamin ibadati ghairillah kal asnam wal ausan wa nahwiha minal ma'budatil batilah. Ya. Kenapa? Karena seorang musyrik, apakah ia menunjukkan seluruh ibadahnya kepada selain Allah seperti kepada berhala, kepada patung-patung yang lainnya dari persembahan-persembahan yang batil, wa imma ayyaj'alaha lillah wa li ghairillah. Ya, dan ataupun ia menjadikan ibadahnya untuk Allah dan untuk selain Allah. Ka'ayyad'u Allah taratan, seperti
Ya, dalam satu waktu ia beribadah kepada Allah, wa yastaghis bih, dan juga beristighatsah kepadanya, wa yad'uwal makhluk taratan ukhra. Dan waktu yang lain dia beribadah kepada makhluk. Wa yastaghitsa bih, dan beristighatsah kepadanya. Wa da'watul makhluk wal istighatsah bihi syirkul akbar. Berdoa, beribadah kepada makhluk, beristighatsah kepada makhluk, ini syirik akbar. Syirkun akbar. Jadi beribadah kepada selain Allah, ya, apapun bentuk ibadah itu bisa. Apakah bentuknya doa? Apakah bentuknya isti'adah, minta perlindungan? Apakah bentuknya nahar, menyembelih? Apakah bentuknya nadar? Ya, demi bulan dan bintang, aku bersumpah. Loh, kok sumpahnya pakai demi bulan dan bintang? Sering nggak nengok? Demi matahari. Banyak nggak orang bersumpah gitu? Banyak. Ya, tidak boleh. Ya, Nabi bersabda dalam riwayat Ibnu Umar, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, maka ia telah berbuat syirik. Ya. Nah, ini perlu kita berhati-hati. Ya, ketika bersumpah, termasuk nadar. Ya, nadar, aku bernadar. Nah, gitu kan? Kan banyak orang nadar kan. Nak kue engko mari, nah, kan? Tak nadarke, tak sembelihke kambing misalnya kan. Nah, nadarnya karena Allah atau karena apa? Banyak orang bernadar disebutkan. Demi Syekh Fulan, aku bernadar. Ya, demi bintang, demi bulan, aku bernadar. Syirik ini. Istighatsah, memohon pertolongan. Isti'adah, memohon perlindungan. Doa, berdoa. Roja, berharap. Tawakal, bersandar. Banyak orang tanpa sadar itu bertawakal kepada selain Allah. Misalnya dia bawa jimat. Terserah bentuk jimat apa saja terserah ya. Mau rajahkah dia, mau berbentuk besikah dia, mau tulisankah dia, mau benangkah dia, terserah. Lihat, ketika dia terima, kemudian muncul perasaan dia aman. Wah, udah ada tangkal. Udah aman. Wis, ora wedi. Nah, gitu kan. Didoktrin itu. Didoktrin. Wis, kowe aja takut. Ya, aja wedi. Nah, wis tak kayak iki, wis bocok iki bunga iki. Gawa. Oh, dia pun make itu cengongosan lah. Wah, jumawa lah. Kenapa? Dia merasa aman. Coba sekarang, dari mana sisi syiriknya? Nah, kita sebutkan beberapa saja. Yang pertama, keyakinannya pada jimat, bahwa jimat itu akan mendatangkan kekuatan, itu syirik. Untuk apa dia baca doa? La haula wala quwwata illa billah. Apa nih mas arti nih mas? Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali milik Allah. Lah kue keyakinanmu, lah iku mendatangke kekuatan. Dirimu minta kekuatan bukan kepada Allah, minta ke benda tadi, ke jimat itu syirik. Satu, syirik. Dua, ya, dia meminta perlindungan. Tiga, dia meminta aman. Empat, minta manfaat. Lima, minta tolak mudarat. 6, dia pasrah, tawakal.
Berapa banyak bentuk syirik yang dia lakukan dengan sebab itu. Jadi nggak main-main, Mas. Nah, itulah syirik. Semalam udah kita sebutkan gimana bahaya syirik. Dengan dalil-dalil semua udah kita sebutin. Jadi bukan masalah sepele. Ya, satu benda. Kita lihat kadang-kadang masuk rumah orang. Pas dindingnya di atas pintunya itu tertera raja-raja. Sehingga kita sulit membedakan ketika masuk ke rumah ya orang yang bukan muslim. Juga penuh dengan tulisan raja-raja dengan tulisan mereka. Bedanya di mana? Yang satu tulisannya tulisan Arab, yang satu tulisan sesuai dengan tulisan mereka. Yang Cina ya Cina, yang Hindu ya Hindu, yang Buddha ya Buddha, yang ini. Susah membedakannya. Yang Jawa pakai tulisan Jawa, Romo, Sangsakerta. Dia yakini nih, ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menangkal mudarat, tangkal. Kan susah bedainnya antara orang musyrik sama muslim. Nah, ini yang perlu dikokohkan. Makanya dimulai dari apa? Ya, bersihkan pakaianmu. Ya. Nah, bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu. Itulah bab toharoh. Jadi yang pertama kali dibersihkan siapa? Diri kita. Dari apa? Dari kesyirikan. Ya. Bersihkan dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kemunafikan. Nah, nanti akan ke bawah. Dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Nah, nanti turun ke bawah lagi kalau udah kita mampu semua. Dari apa? Dari abas, dari perbuatan sia-sia. Nah, memang nggak haram, tapi sia-sia. Nah, ujungnya nanti haram juga. Ya lihat, ini anak-anak kita nih, main game. Awalnya main game itu kan boleh saja. Ya. Seperti main bola kaki. Boleh nggak hukum awalnya? Boleh. Main poli boleh nggak? Boleh. Ya, itu awalnya. Tapi kalau itu sampai pada perkara menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu secara sia-sia, apalagi dalam permainan itu kemudian ada judi, kalaupun nggak ada judi, taruhan, itu kan kata lainnya. Hati-hati. Ya. Nah, ada yang dianggap boleh. Masih suka duduk warung nggak? Nah, kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi jangan diiringi dengan geplak-geplak. Main dam. Kalau damnya itu PDAM, nggak apa-apa. Damnya dam PDAM, nah sana. Atau damnya itu dam karena Anda melanggar hukum haji atau umroh, nggak apa-apa. Nah, ya kan? Ini dame dam batu, ketepok. Ya. Nah, itulah dia. Ya, ini bukan sia-sia lagi. Memang haram hukumnya. Ya, nah sama Mas catur, Mas. Nah, asik nggak main catur itu? Asik. Olah otak. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah diamanahi untuk menjadi penanggung jawab harta seorang anak yatim. Kemudian dia mengumpulkan hartanya. Dan dia dapati salah satu harta itu adalah catur. Ini harta anak yatim. Maka dia mengambilnya kemudian membakarnya.
Gimana kira-kira hukumnya? Ya, kata satronji atau catur itu memang tidak disebut secara totalitas dalam hadis-hadis. Tapi dalam perbuatan sahabat sudah. Dan salah satunya ini. Harta anak yatim itu mesti diperhatikan banget kan. Nggak boleh diambil apalagi dihilangkan walau sedikit. Tapi ketika mereka mendapati catur, mereka bakar, mereka hancurkan. Artinya harta itu harta nggak benar. Nggak boleh bagi anak yatim itu. Nah itu contoh makanya para ulama mengharamkannya. Apalagi dalam permainan itu ada keharaman yang total. Apa itu? Dusta. Ya, yaitu tipu daya. Masa raja nggak bisa apa-apa? Rajanya bisa apa coba? Kalah sama menterinya. Ya kan? Kalah sama banyak hal. Ngelangkah gur maju sih tok doang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu dia. Nggak benar. Belum lagi itu patung-patung ya ikhwan, hati-hati. Itu haram itu. Belum lagi lambang rajanya. Nah, itu perlu dijaga. Baik, ya. Jadi kita mesti ingatkan di sini bahwa ya perintah Allah kepada kita adalah beribadah kepadanya dan larangannya adalah berbuat syirik. Allah taala a'lam. Baik, anda rasa cukup? Kita sambung insyaallah di pertemuan akan datang. Demikian alhamdulillah wassallallahu alaihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.